Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk sobat-sobat kakek Buzin dari kakak Muhammad Fattahilah alias Bras Patah Bras Jatah. Semoga sobat-sobat kakek Buzin sehat selalu, rezekinya lancar dan dipermudahkan semua urusannya nggih. Jangan lupa like, komen, view video kakak sampai habis. Insya Allah video kakak akan berguna bagi kalian semua. Kakak di sini akan menjelaskan tentang jenazah utuh puluhan tahun Tahbah bin Ubaidillah ini memeluk agama Islam. Ketika beliau berusia masih muda, pada saat itu ia bepergian dengan sebuah khalifah Quraisy untuk berniaga ke Sam. Setibanya di bursa, para pedagang segera masuk ke pasar untuk berdagang. Nah, ketika berada di tengah pasar, ada seorang pendeta berseru, "Perhatian, perhatian, perhatian! Wahai kaum pedagang, adakah di antara tuan-tuan yang berasal dari Mekah?" "Ya, aku adalah asli penduduk Mekah," jawab Tahlal. "Wahai pemuda, sudah munculkah di tengah-tengah kalian orang yang bernama Ahmad?" tanya pendeta. "Ahmad yang mana?" tanya Tahlal. "Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia seharusnya sudah muncul pada bulan ini. Dia adalah seorang nabi penutup, nabi terakhir di antara manusia. Sebaiknya engkau segera menemuinya," kata pendeta itu menjelaskan. Berita dari pendeta itu begitu tertanam di lubuk hati Tahlal sehingga ia langsung bergegas mengambil unta dan pulang ke Mekah, meski pada awalnya sempat kesulitan untuk bertemu dengan Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Namun pada akhirnya bertemulah juga. Ternyata ia langsung menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Sejak saat itu, seluruh jiwa dan raga dipertaruhkan untuk dakwah Islam. Beliau tidak pernah takut sedikit pun untuk berhijrah di jalan Allah. Meski jiwanya harus melayang perang Uhud. Ketika pada perang Uhud, ia begitu gagah dan perkasa membantai pasukan musuh. Namun pada saat itu kondisi pasukan muslim mulai tersudut. Bahkan jiwa Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah saat itu tengah terancam oleh pasukan musuh. Rasulullah bertanya, "Siapa di antara kalian yang berani melawan mereka? Maka dia akan menjadi temanku kelak di surga." Saya ya Rasulullah," jawab Tahlal dengan tegas dan tak gentar. Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah kemudian mempersiapkannya dalam perang itu. Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sebagai tameng terakhir
diri Nabi, lalu meringsek maju ke depan menghajar musuh-musuhnya dengan sekuat tenaga. Dahlan sesaat maju ke depan dan sesaat lagi dekat dengan Rasulnya. Pada satu ketika dekat dengan Rasulnya, dengan sigap Dahlan sedikit demi sedikit mengarahkan Nabi ke atas bukit dan berhasil. Tubuh Nabi yang bercucuran darah pada wajahnya segera disekak dengan bajunya oleh Dahlan. Padahal saat itu Dahlan sendiri malah lebih parah dari keadaan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah pada saat itu, dan tubuh Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah, disandarkan di sisi tebing yang aman. Subhanallah, sungguh seorang mujahid sejati si Tahbillah ini. Diriwayatkan bahwa hal ini mendapatkan luka sebanyak 79 luka yang berupa tusukan sabetan pedang, lemparan panah dan lembing, pergelangan tangan putus oleh sabetan pedang musuh. Karena begitu banyak darah yang keluar, akhirnya beberapa saat kemudian Dahlan tewas di dekat Rasulullah dalam keadaan mati syahid. Jasadnya utuh. Pada suatu hari ada seorang laki-laki yang datang menemui putrinya Aisyah binti Dahlan. Lelaki itu berkata, "Wahai Aisyah, sesungguhnya aku telah bermimpi, telah bertemu dengan Dahlan." Dan dia berkata, "Katakan kepada Aisyah, pindahkan aku dari tempat ini, karena kelembapan atau airnya telah menggangguku." Maka Aisyah pun segera berangkat ke pemakaman dengan pakaian yang tertutup. Dia meminta orang-orang untuk menggali kubur ayahnya. Dan subhanallah, tidak ada yang berubah pada jasad Dahlan selain beberapa helai rambut di salah satu sisi jenggotnya. Subhanallah, setelah lebih dari 30 tahun dimakamkan, jenazahnya utuh. Itulah sobat-sobat kakek Busin, mukjizat orang-orang yang saleh, orang-orang yang soleh dan solehah. Itu jasadnya akan utuh di pemakaman berapa puluh tahun, ratusan tahun. Kalau orang itu benar-benar saleh, benar-benar soleh, benar-benar solehah, insya Allah jenazahnya akan utuh seutuh-utuhnya. Kakak gak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kepada kalian semua. Semua orang berhak menerima kesempatan kedua. Semua orang berhak untuk memperbaiki diri. Bertaubatlah sebelum kalian wafat. Bertaubatlah sebelum kalian terlambat. Ada kenapa ya, sobat? Kebanyakan manusia itu terlena akan duniawi. Kadang manusia gini loh sobat-sobat, ya Busin, kebanyakan manusia itu terlenanya sehingga dia lupa dengan dunianya, bahwa maut akan datang menjemputnya. Kematian akan menghampiri kita. Segala kemewahan, anak istri tercinta akan ditinggal semua. Kasur empuk, bantang guling diganti dengan tanah kubur yang sempit dan mengerikan. Kematian bukan akhir segalanya. Tapi kematian adalah awal perjalanan panjang manusia untuk menuju alam abadi, yaitu alam akhirat. Jika anak Adam mati, putuslah semua amal perbuatannya kecuali 3 perkara, yaitu 1. Sedekah jariyah, 2. Ilmu yang bermanfaat,
tiga, anak-anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan dia, mendoakan beliau. Apakah kita punya bekal yang cukup untuk menghadapi kematian? Kakak gini loh sobat-sobat, kakak gak bosan-bosan selalu mengingatkan kalian sobat-sobat, ayo kita berlomba-lomba mencari kebaikan, mencari pahala. Untuk apa? Untuk sanggup kita, untuk bekal kita di akhirat. Itu sobat-sobat kakek buncin. Jadi bolehlah kalian selalu bermegah-megahan di dunia. Kalian sukses di dunia, belum tentu kalian sukses di akhirat. Itu sobat-sobat kakek buncin. Kalian jangan berpikiran kalau hidup itu cuma ada di dunia. Setelah di dunia ini ada kehidupan yang paling abadi, yaitu alam akhirat. Ning dunia kuwi mung mampir ngombe. Sobat-sobat kakek bucin, ayolah semuanya, carilah amal, carilah bekal, carilah sanggup kita untuk di akhirat. Yang kakak pembahasan tadi itu ciri-ciri orang yang soleh dan soleha itu akan utuh jasadnya di alam kubur. Kalau gak percaya, kalau benar-benar makam itu orang saleh, orang soleha mati syahid, boleh dibongkar kok kuburannya. Lihat jasadnya masih utuh apa tidak. Kalau tidak utuh, bisa potong lidah kakak. Itu sudah dijanjikan sama Allah di dalam Al-Quran. Gitu sobat-sobat kakek bucin. Demikian pembahasan dari kakak Muhammad